Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinda Fadila dengan NIM 2302934. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen layanan khusus, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri MPD. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang manajemen layanan khusus. Konsep manajemen layanan khusus di mana mengapa suatu instansi pendidikan itu memerlukan adanya manajemen layanan khusus, di mana manajemen layanan khusus ini berfungsi untuk memfasilitasi serta memperlancar kegiatan pembelajaran serta memenuhi kebutuhan akan kebutuhan personel sekolah atau warga sekolah, terutama peserta didik, di mana uh, pemenuhan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen layanan khusus ini diantaranya yaitu adanya manajemen layanan khusus tentang perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, kafetaria sekolah, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Untuk beberapa sekolah itu mungkin ada yang memiliki asrama sekolah, serta juga koperasi sekolah dan transportasi sekolah, di mana dapat kita pikirkan sendiri bahwasanya apabila di suatu sekolah itu tidak terdapat layanan khusus atau mungkin tidak manajemen layanan khusus di sekolah tersebut tidak berjalan dengan baik, makanya akan sangat berperan, bisa dikatakan berperan berpengaruh yang buruk kepada proses pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Contohnya saja, misalkan untuk layanan khusus di bidang perpustakaan. Apabila tidak terdapat manajemen layanan khusus, manajemen yang baik terkait dengan proses pengelolaan perpustakaan, misalnya saja terdapat perpustakaan tersebut kekurangan buku atau perpustakaan tersebut tidak beroperasi dengan baik, sehingga untuk peserta didik sendiri tidak tidak dapat belajar atau misalnya buku-buku dari perpustakaan tersebut tidak memadai untuk kebutuhan peserta didik, sehingga hal ini akan berdampak peserta didik tidak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Adanya manajemen layanan khusus ini untuk berfokus kepada di mana pendidikan di sekolah itu berusaha untuk menjadikan peserta didik itu tetap senantiasa berada dalam keadaan baik, baik itu rohaninya maupun jasmaninya. Misalnya terkait dengan perpustakaan, di mana adanya layanan khusus terkait dengan perpustakaan ini untuk memastikan bahwasannya perbukuan peserta didik atau arsip-arsip peserta didik itu terjaga. Selanjutnya untuk unit kesehatan sekolah itu untuk memastikan keadaan peserta didik, misalnya apabila dalam proses pembelajaran itu terjadi ada peserta didik yang sakit, sehingga dengan adanya layanan khusus yang baik terkait dengan unit kesehatan sekolah itu, maka akan dapat mengelola kebutuhan peserta didik tersebut. Dari itu, tujuan dari adanya layanan khusus ini untuk memberikan kegiatan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen layanan khusus ini artinya suatu instansi pendidikan atau sekolah itu tidak hanya memberikan atau menyajikan media pembelajaran seperti peserta didik itu harus mendapatkan ilmu yang baik, atau garis besarnya itu sekolah itu bukan hanya menyiapkan ilmu berupa ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun sekolah juga menyiapkan cara atau mengusahakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik, untuk memberikan rasa aman dalam seluruh kegiatan pembelajaran peserta didik selama di sekolah. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis manajemen layanan khusus. Yang pertama itu merupakan layanan perpustakaan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan layanan perpustakaan ini, di mana perpustakaan merupakan suatu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah terkait dengan penyediaan buku.
yang menunjang kegiatan pembelajaran dengan melayani informasi-informasi serta pelayanan yang dibutuhkan peserta didik terkait dengan banyaknya koleksi-koleksi yang terdapat dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu unit kesehatan sekolah. Terkait dengan unit kesehatan sekolah ini, sekolah menyiapkan layanan kesehatan yang merupakan itu bentuk dari usaha sekolah dalam membantu peserta didik yang mengalami persoalan terkait dengan kesehatan selama di sekolah. Selanjutnya ada layanan asrama peserta didik. Untuk layanan asrama ini tentunya kalau kita lihat pada sekolah sekarang itu tidak semua sekolah itu memiliki asrama, di mana terdapat beberapa sekolah yang memiliki asrama yang diperuntukkan kepada peserta didik. Ada juga yang memang sekolah tersebut mengkhususkan seluruh peserta didiknya tinggal di asrama, atau juga asrama itu dikhususkan untuk peserta didik yang berasal dari luar daerah sehingga tidak memungkinkan untuk bolak-balik dari rumahnya. Selanjutnya itu ada layanan kafetaria peserta didik, di mana layanan kafetaria ini menyediakan layanan seperti kantin atau tempat tempat makan untuk peserta didik, sehingga supaya para peserta didik ini tidak berkeliaran keluar sekolah dalam untuk mencari makanan. Itu juga akan uh, memberikan keamanan untuk sekolah sendiri, di mana apabila peserta didik diizinkan untuk keluar, maka untuk menjamin tingkat keamanan atau menjamin keamanan peserta didik ketika berada di luar sekolah itu tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh sekolah. Terkait dengan layanan kafetaria ini juga eh, sekolah harus mengupayakan adanya penyediaan makanan tersebut yang bergizi yang sehat untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada layanan laboratorium peserta didik, di mana layanan laboratorium ini mengadakan mungkin nanti adanya peserta didik itu melakukan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan proyek tertentu. Selanjutnya ada layanan koperasi sekolah, di mana koperasi ini dikembangkan di sekolah untuk mengembangkan uh, minat siswa atau untuk mendidik para peserta didik ini untuk berwirausaha, atau di koperasi sekolah ini menyediakan adanya kebutuhan-kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu layanan keamanan, di mana layanan keamanan ini dapat memberikan rasa aman kepada peserta didik ketika belajar di sekolah. Misalnya ada penjagaan yang diadakan oleh sekolah itu, misalnya disediakannya satpam. Dengan adanya petugas keamanan ini, maka dapat membantu uh, siswa itu aman dan tertib. Selanjutnya ada layanan manajemen pelayanan khusus terkait dengan transportasi sekolah. Kita kita dapat melihat pada instansi pendidikan yang berada di sekitar kita bahwasanya sangat banyak sekali sekolah yang belum memiliki layanan transportasi, di mana layanan transportasi itu dari sekolah itu sendiri. Namun jikalau untuk layanan transportasi dari pemerintah, sudah banyak kita temukan seperti bus dari pemerintah kabupaten, atau seperti bus sekolah. Namun tentunya untuk bus sekolah ini tidak semuanya itu tidak penyediaan bus ini tidak dari sekolah itu sendiri. Itu masih kalau kalau terkait dengan hal itu masih bisa jadi masih saja terdapat permasalahan, seperti bisa saja karena jarak antara sekolah dalam satu kabupaten itu berjauhan. Jadi untuk karena uh, untuk mencapai sekolah tersebut pasti juga ada sedikitnya pasti juga ada keterlambatan. Selain itu, dengan transportasi sekolah yang berasal dari pemerintah ini tidak memungkinkan seluruh warga sekolah itu untuk berangkat ke sekolah, atau transportasi sekolahnya itu melalui bus pemerintah tersebut, karena
Dalam suatu sekolah saja pasti sangat banyak siswanya. Tidak mungkin dengan adanya penyediaan bus dari sekolah itu dapat menampung seluruh siswa untuk berangkat ke sekolah. Itu artinya masih terdapat beberapa siswa yang berangkat sendiri. Terlepas dari masalah tersebut, banyak sekali masalah terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan transportasi sekolah ini. Beberapa di antaranya yaitu minimnya anggaran dalam pemenuhan kebutuhan transportasi sekolah. Ada juga untuk eh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus ini. Tentunya kalau untuk penyediaan bus sekolah ini tidak bisa untuk segala manajemen dalam sekolah itu tidak bisa eh, eh, ada beberapa manajemen itu yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Salah satunya yaitu penyediaan terkait transportasi ini. Maka dari itu, apabila terdapat kurangnya partisipasi dari masyarakat, tentunya eh, sepenuhnya sekolah tidak dapat memenuhi terkait dengan transportasi sekolah ini. Eh, Selanjutnya yaitu eh, mahalnya biaya layanan transportasi sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Selanjutnya, terlepas dari berbagai permasalahan terkait dengan layanan layanan eh, transportasi sekolah itu, di mana sebenarnya layanan transportasi sekolah ini sangat perlu untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses untuk mempercepat mengakses dirinya untuk mengantarkan ke sekolah, di mana salah satu tujuannya itu untuk meningkatkan tingkat keselamatan bagi siswa, di mana apabila siswa berangkat sendiri-sendiri itu banyak sekali kalau untuk zaman sekarang itu untuk siswa-siswa itu ngebut-ngebutan di jalan, sehingga selain membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan pengendara lain, di mana pada suatu waktu itu untuk misalnya kita lihat di lingkungan kita sendiri di pagi hari itu pasti eh, kebanyakan yang berangkat itu adalah merupakan anak sekolah, di mana dengan adanya layanan transportasi sekolah ini karena siswanya berangkat bersama-sama, eh, itu dapat diharapkan untuk meningkatkan tingkat keselamatan bagi siswa. Maka dari itu, terkait dengan manajemen layanan khusus ini, untuk setiap layanan khususnya itu tentunya memberikan dampak atau sangat berpengaruh dengan proses pembelajaran yang dialami peserta didik. Apabila tidak terdapat layanan khusus ini, maka akan terdapat ketimpangan atau kekurangan yang dalam proses pembelajaran, di mana seperti layanan-layanan khusus yang penting itu seperti layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan unit kesehatan sekolah, layanan koperasi, layanan kafetaria, itu sangat penting untuk proses pembelajaran di sekolah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.